Mana mesinnya? Hmm? Halo Pak, Mr. Halo, Ketrico. selamat malam Mas Agung. Selamat malam. Kedengaran suara saya sekarang? Oke, kita mulai malam ini sesi pertama kita pembahasan Atlantis. Ya Pak. Jelas kan Mas Agung? Jelas. Kalau bagi saya suara Pak Marius jelas. Cuman suara saya gimana? Oke, Mas Agung. Jadi malam ini adalah sesi pertama kita membahas tentang Atlantis Introduction. Sebenarnya teman-teman mintanya kita membahas tentang COVID. Namun setelah kita pertimbangkan ternyata harus ada introduction. Jadi nanti harus pakai beberapa sesi baru kita membahas tentang COVID. Jadi saya mengawali pembicaraan ini. Saya perkenalkan dulu bahwa profil Mas Agung ini adalah Mas Agung Bimo Sutedjo itu adalah peneliti dalam hal Atlantis yang sudah saya kenal 15 tahun yang lalu. Jadi saya pikir ini patut kita dengarkan langsung setelah menghilang 10-15 tahun, kita undang kembali dan alhamdulillah malam ini bisa hadir. Jadi cara kita berkomunikasi adalah kita berbicara, Mas Agung menerangkan, nah kemudian ada satu asisten, yaitu Naga Tapak Angin dari Jogja, yang nantinya akan memberikan jawaban apabila ada pertanyaan. Jadi pertanyaan ini langsung saja, tidak usah menunggu penjelasan Mas Agung selesai, langsung ditanyakan, nah nanti komen-komennya akan dibantu oleh tim Naga Tapak Angin. Sebelum kita mulai, saya akan bercerita dulu. Ada beberapa hal kenapa kita mengadakan sesi ini. Jadi Atlantis ini adalah satu kontennya unik. Kenapa unik? Karena ini adalah original. Jadi ide-ide yang digali oleh Mas Agung dan kawan-kawan ini adalah asli. Tidak saya temukan dalam teori-teori dan buku-buku lain, sehingga ini saya rasa cocok seperti kayak kita mendengar kayak dongeng. Nah kemudian salah satu ciri khas kenapa kita membahas Atlantis ini versinya Mas Agung adalah kita justru mensayangkan, kita mau mensayangkan hal-hal yang kelihatannya absurd, hal-hal yang kelihatannya tidak nyata. Tapi di sini kita justru akan mendapat teori-teori. Kita tidak membantah teori yang lain, tapi kita memberikan pendapat. Dan ini perlu didengar oleh kawan-kawan. Kemudian tujuan lain adalah kita mau mengintroduce dan mau mengklaim bahwa Atlantis ini adalah di sini. Kenapa begitu? Karena ada beberapa pakar luar negeri, di antaranya Santos, kemudian Stephen Oppenheimer, ini bukunya. Ini ditulis tahun 99, tebalnya 800 halaman. Pada saat dia menulis ini, dia sampai dipanggil Pak SBY tahun 2012. Dan ini profesor dari Oxford, dia profesor DNA, dokter. Dia heran, dia menulis sebegitu detail dan pakar-pakar lain seperti Arisio Santos juga menulis 29 tahun dia meneliti, tapi kok orang Indonesia kurang antusias, tidak pernah membuat event besar yang mendunia, yang mengklaim saja langsung, karena bukti-bukti sudah ada.
Nah, setelah ketemu komunitas Mas Agung ini luar biasa. Jadi menggali Atlantis itu dengan versi-versi yang unik menurut saya. Sehingga ini perlu digali. Nah, kemudian tujuan lain adalah kita mau membukukan. Jadi apa yang pembicaraan Mas Agung ini kita memang rencana mau kita bukukan dan akan kita terbitkan. Kemudian satu lagi, setelah saya amati 15 tahun, kelebihan dari komunitas ini adalah kita ini dijadikan kontributor. Jadi bagi teman-teman, ini contohnya ada Mbak yang dari K Island ya, ini dari Kepulauan K. Ini di sana berarti udah 2 jam lebih malam ini. Jadi nanti setelah Lebaran kelihatannya kita mulainya jam 8 aja, karena di Indonesia Timur udah malam, Mbak Wijaya ini. Nah, kita menerima kontributor tulisan-tulisan. Jadi para sahabat Atlantis dimanapun Anda berada, apabila melihat fenomena-fenomena alam atau melihat sesuatu yang aneh, itu bisa dikirimkan ke kami, kemudian tim MIT ini, Menyan Institute of Technology ini akan menganalisa dan akan memberikan pendapatnya. Nah ini saya rasa ini luar biasa, karena kita jadi anak-anak Atlantis nantinya. Dan ini justru dengan saat kita COVID seperti ini, kita bisa lebih intensif berkomunikasi dibandingkan yang lalu kita nggak ketemu-ketemu. Makanya ini akhirnya kita putuskan, kita undang Mas Agung dan teman-teman untuk mengisi acara. Dan ini adalah rutin. Acara ini rutin, kemudian topiknya juga akan berganti-ganti namun berkesinambungan. Saya rasa mendengar cerita Mas Agung itu seperti kayak kita didongengin, seperti kayak didongengin sesuatu yang apa namanya, yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, untuk lebih singkatnya Mas, tolong segera dimulai saja. Mungkin waktunya 1,5 jam ya, karena 1 jam itu saya rasa nggak cukup. 1,5 jam saja, nanti teman-teman yang akan bertanya langsung aja ditulis di chatting, atau nantinya saya bantu untuk moderatori untuk meng-cut Mas Agung untuk lebih jelasnya. Silakan Mas, dimulai saja. Baik, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Agung, dan saya dari komunitas Turangga Seta. Jadi komunitas Turangga Seta itu sebenarnya banyak anggotanya. Jadi ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, dan di Jogja, di mana-mana. Mungkin kalau misalkan ini bisa melihat beberapa di YouTube yang sudah kita buka. Oke, pertama kita menganalisis berdasarkan 3 hal. Yang pertama itu berdasarkan mitos dan kepercayaan dan sebagainya gitu. Yang kedua berdasarkan pandangan mata, keanehan-keanehan pandangan mata yang kita alami di lapangan tentu saja. Yang ketiga itu berdasarkan beberapa aspek geologi yang bisa kita rasakan. Oke, yang pertama, kan kita sering mendengar cerita tentang Atlantis yang diklaim ada di daerah Atlantik sana, tapi saya tidak begitu yakin kalau ada di sana, karena ada beberapa hal yang menurut saya janggal. Pertama, di Samudra Atlantik itu kalau kita perhatikan lempeng buminya, itu kalau misalkan kita lihat kesamaan peradaban yang ada di benua Amerika, itu ditemukan beberapa patung-patung yang menunjukkan kepala-kepala orang dari Afrika. Dan itu lama jauh sebelum terjadinya perbudakan di Amerika oleh terhadap bangsa Afrika ya. Jadi ini menunjukkan bahwa benua Afrika dengan benua Amerika itu dulu pernah bergabung, sehingga di sini tidak mungkin ada benua di tengah-tengah itu. Yang pertama, ya, kenapa saya tidak yakin kalau itu ada di sana, ada di daerah Atlantik. Yang kedua, kalau kita perhatikan di arah Pasifik juga kita tidak menemukan adanya suatu bekas benua yang besar di sana. Jadi memang sudah logis seperti itu. Tapi saya menemukan keanehan-keanehan justru ada di daerah Samudra Hindia. Di Samudra Hindia ini kalau kita perhatikan secara seksama, itu ada beberapa hal yang aneh, dimulai dari satu, pandangan
mata kita, kalau misalkan kita melihat laut selatan dan laut utara, maka kalau kita melihat laut selatan, itu ada yang namanya garis abu-abu yang di ujung cakrawala sana. Dan itu melebar dari arah Bali terus sampai ke arah Jawa Barat, dan menuju ke arah Jawa Barat itu makin menjadi jelas gitu. Jadi tidak makin ke timur itu makin kabur. Jadi kelihatan ada lapisan abu-abu ini aneh, ini lapisan apa? Sehingga kalau misalkan matahari sunset di pas pada 23,5 derajat lintang selatan, itu matahari tidak pernah bisa menyentuh batas cakrawala. Beda dengan kalau kita berada di pantai utara, maka pada saat matahari sunset, itu matahari bisa sampai menyentuh batas cakrawala. Di situ jelas ya bedanya ya. Jadi kan ada sesuatu yang misterius di sebelah selatan kita. Terus yang kedua, itu kalau misalkan sore hari sekitar jam 5 menjelang matahari mau menjelang gelap ya, itu di batas cakrawala selatan itu kalau misalkan kondisi langit cerah, itu akan kelihatan langit itu di batas cakrawala itu berwarna putih, mendadak berwarna putih, terus lama-lama itu dari timur terus ke barat, terus nanti yang timur menjadi gelap lagi terus hilang gitu. Seperti kayak suatu wilayah yang nyalain lampu gitu. Itu juga hal seperti ini saya pernah naik kapal pada saat nyebrang ke arah Lampung, itu pada saat Sumatera ini belum kelihatan, pertama kali yang kelihatan di batas cakrawala adalah lapisan abu-abu ini dulu. Baru makin lama dia makin membesar, terus berubah warna menjadi hijau dan sebagainya, terus kelihatan pegunungan dan sebagainya, sehingga ini kayak seperti itu. Tapi ini ada di sebelah selatan kita, dan selatan kita ini nggak ada di selatan Pulau Jawa ini nggak ada benua apapun, tidak ada pulau apapun gitu. Yang ada ya kayak Pulau Christmas itu terlalu kecil. Kalau dilihat dari Bali kan nggak mungkin kelihatan. Dilihat dari Jawa Tengah juga nggak mungkin kelihatan. Dilihat dari Jawa Barat baru yang kira-kira tepat ada di utaranya Pulau Christmas lah mungkin baru bisa ini. Tapi yang nggak juga nggak sejelas itu seharusnya. Tapi ini ada sesuatu yang cukup besar yang bisa dilihat, tapi makin ke arah timur, bahkan sampai Bali masih kelihatan. Itu tapi lebih blur ya kalau dari arah Bali. Tapi makin ke arah barat itu makin jelas. Itu kecurigaan dari pandangan mata kita ya, dari hasil jalan-jalan kalau itu. Yang berikutnya itu kita kan terus menganalisis ini ada apa sih sebenarnya di selatan kita. Maka kita kemudian mencoba menganalisa tentang beberapa cerita mitos kuno. Ya, di sini kan ada beberapa cerita kuno tentang Kanjeng Ratu Kidul ya. Mungkin ada yang nyebutnya Roh Kidul atau apa, tapi kalau kita nyebutnya Kanjeng Ratu Kidul karena sesuai yang ada di Serat Abad dan sebagainya. Kemisteriusan itu kita dapatkan ketika kita datang ke daerah Taman Sari, Yogyakarta. Di Taman Sari itu mitos yang berkembang, di situ adalah tempat berhubungan antara Raja-Raja Mataram dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kita jadi berpikir, kenapa? Karena di sana ada terowongan yang katanya menghubungkan antara Taman Sari ke Keraton Laut Selatan. Kalau misalkan ini adalah mitos atau gaib, apakah perlu sih kira-kira gaib itu memerlukan terowongan? Kan saya juga kan. Tapi terowongan, kalau terowongan ini nyata, berarti terowongan ini digunakan oleh siapa? Gitu. Jadi kan ini bukan suatu makhluk yang sifatnya gaib, ini pasti sesuatu yang sangat real. Berarti itu MRT Mas ya? Terowongan itu MRT berarti? Kita belum bisa mendefinisikan seperti itu, Pak. Apakah itu di dalam bawahnya ada MRT atau tidak? Tapi yang jelas ini kemudian terowongan ini ditutup, gitu. Ditutup. Jadi di Taman Sari masih ada terowongan itu sampai sekarang masih ada di daerah Sumur Gumbuling itu menuju ke arah selatan masih ada, tapi ditutup oleh masyarakat karena banyak masyarakat yang masuk dan hilang katanya. Tapi itu kata orang di sana ya, karena ada beberapa penduduk yang mencoba masuk dan tidak pernah kembali, maka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik sama masyarakat ditutup terowongan tersebut. Tapi minimal terowongan itu masih ada, dan terowongan ini membuktikan bahwa ini bukan gaib, tapi mungkin kita salah berorientasi bahwa ini seolah-olah gaib gitu. Terus kalau kita melihat legenda tentang ini apa namanya Putri Duyung, yang dikatakan Putri Duyung ada di Atlantis dan sebagainya, itu yang diceritakan oleh cerita Barat, itu saya kalau melihat cara berpakaian orang Jawa, Bali, Sunda yang menggunakan jarik ya, jarik itu sampai nutupin kaki gitu. Terus kalau misalkan ada seorang putri sedang berdiri di atas air laut, maka kakinya kan nggak akan kelihatan.
Coba deh lihat cara orang Bali berpakaian apa ketika tari olek gitu, pasti jarinya lebih di bawahnya, jadi seperti kayak apa itu sirip di bagian bawahnya ikan gitu. Itu ada di sini gitu. Saya lihat ada di sini, legenda itu ada di sini. Terus beberapa cerita tentang seperti kuda terbang dan sebagainya itu bahkan di uh, Prasasti Batu Retno Jogja itu digambarkan jelas bahwa ada kuda sembrani, ada prasastinya, malahan ada gambarnya, itu kuda pakai sayap gitu ada. Jadi nanti bisa di browsing deh di internet, Prasasti Batu Retno itu menunjukkan keberadaan itu. Terus ada beberapa cerita legenda juga yang katanya masyarakat masih sering beredar gitu, seperti kasus legenda yang terjadi di daerah Tegal, itu di daerah di Gunung Tukung, itu sering kelihatan katanya kuda putih yang terbang, jadi di atas Waduk Malahayu. Itu banyak itu yang melihat. Tapi cerita ini nggak ngerti kenapa ini tidak beredar. Tapi kalau misalkan sempat mendatangi ke daerah Waduk Malahayu, itu bisa ditanyakan oleh masyarakat di daerah sana itu bahwa cerita tentang kuda terbang itu ada di sana. Nah itu apakah kuda itu masuk ke wilayah itu atau tidak, kita kurang tahu. Tapi yang jelas keberadaan Prasasti Batu Retno memang menunjukkan keberadaan itu. Terus kemudian di daerah mana ya, Sumedang atau mana itu ya, yang ada cerita tentang seorang bupati yang pernah punya kuda terbang, bupati pertama, kalau nggak salah Sumedang atau Subang ya, atau Indramayu, maaf, Indramayu, Bupati Indramayu saat pertama kalau nggak salah, diceritakan itu dan kandangnya sampai sekarang masih ada. Terus ada legenda tentang itu yang kemudian dijadikan ini ya, apa tarian borak atau apa itu yang ada di daerah Jawa Barat, keberadaan tentang kuda terbang tersebut. Itu masalah kuda terbang ya, yang klaimnya dari barat, tapi di sini ternyata itu ada prasastinya segala gitu. Dan bahkan di daerah Jogja itu, di daerah mana ya itu masih ada kok bekas tapak kakinya kudanya itu katanya, tapi itu susah dibuktikan. Tapi minimal kan keberadaan prasasti ini cukup unik ya di Prasasti Batu Retno itu yang mendukung keberadaan Atlantis secara ini ya. Terus kemudian kalau kita pengen lebih real lagi, kalau kita melihat cerita tentang keberadaan cerita Kanjeng Ratu Kidul itu, ini secara turun-temurun dikatakan dekat dengan raja-raja di Mataram, dan kedekatan ini kemudian ada hubungan kedekatan yang sering ada pertemuan, dan pertemuan ini ditandai dengan suatu tempat di Taman Sari yang tadi saya jelaskan tadi. Dan selain itu saya juga menemukan beberapa hal yang agak aneh di tempatnya Bapak Plaret Wiryo Dikarso itu, karena beliau pernah diundang ke sana. Itu ada satu mobil Fiat 125 ya kalau nggak salah, Fiat berapa itu, warnanya hitam, itu yang sering digunakan Bapak Plaret kalau jalan ke arah sana. Lucunya, kalau misalkan itu gaib, maka seharusnya mobil itu pada saat masuk ke laut, kan waktu dilihat oleh beberapa orang, mobil itu masuk ke laut tapi ngambang di atas gitu. Kalau misalkan gaib kan seharusnya bagian bawah mobil ini tidak berkarat ya, tidak terkena garam dan sebagainya. Tapi kenyataannya seperti itu, dan itu masih bisa dilihat itu di daerah Pleret Jogja, di rumahnya Bapak Plaret Wiryo Dikarso, untuk mobilnya yang sering digunakan untuk sowan ke keraton sana itu. Itu terus kalau misalkan kita melihat dari sisi ini ya, dari sisi masalah timbangan. Kalau misalkan kita punya batu, tanah, dan air satu ember dibandingkan dengan air laut satu ember, pasti akan lebih berat batu, tanah, dan air satu ember daripada air doang satu ember gitu kan. Nah sekarang kita pakai perbandingan begini ya. Di selatan Jawa itu yang ada cuma Samudra Hindia. Di selatan Bali itu ada Australia. Maka seharusnya beban ke bawah, tekanan ke bawah itu lebih beratan Australia daripada Samudra Hindia. Kenapa? Karena Samudra Hindia cuma air laut saja di atasnya permukaan itunya air laut doang. Tapi sementara Australia di situ jelas ya ada pegunungan, berarti ada tanamannya, ada batunya, ada tanahnya, ada airnya juga, dan ada lautnya juga gitu. Maka seharusnya tekanan ke bawah Australia itu lebih besar daripada tekanan ke bawah dari Samudra Hindia.
Sehingga kalau misalkan kita umpamakan ada kasur, yang satu ditekan dengan tekanan yang ringan, yang satu ditekan dengan tekanan yang tinggi, maka ketika ditekan dengan tekanan yang tinggi, maka daerah sekitarnya akan naik lebih tinggi daripada daerah yang ditekan dengan tekanan yang lebih rendah. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau memang beban Australia itu lebih besar, maka seharusnya tekanan Australia ke bawah itu lebih besar, maka seharusnya pegunungan di Bali lebih besar daripada pegunungan di Jawa. Nyatanya kebalik kan? Pegunungan di Jawa lebih besar daripada pegunungan di Bali. Satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan lebih lanjut efek dari tekanan tadi, maka seharusnya dasar laut di Bali itu harusnya lebih dangkal daripada dasar laut di Jawa. Kita bisa ukur per 20 km dari pantai selatan Jawa dan Bali. Kenyataannya kebalik, bahwa pantai selatan Bali itu lebih dalam daripada pantai selatan Jawa. Itu bisa diukur menggunakan Google Earth atau menggunakan beberapa data yang sudah ada ya. Jadi itu bisa dicari kok, datanya cukup gampang. Terus yang ketiga, itu kalau kita melihat tentang efek tektoniknya, kalau tekanannya lebih besar, maka pasti akan mengganggu daerah sekitarnya lebih besar gangguannya, sehingga efek gerakan tanahnya pun pasti akan gerakan lempeng dan sebagainya pasti lebih besar daripada itu. Tapi ternyata kebalik, di Bali itu gerakan tektonik lempengnya lebih kecil daripada di Jawa dan Sumatera. Yang lebih mengherankan lagi, itu kan seharusnya kalau seperti itu efek vulkanik di Bali lebih besar daripada efek vulkanik di Jawa. Itu juga terbalik semua. Berarti kan ada sesuatu yang bermassa sangat besar yang kita nggak tahu ini apa. Itu ada di selatan Mas, Jawa. ini kenapa kok Bali dengan Jawa? Kenapa kok nggak misalnya Jawa dengan Sumatera atau Jawa dengan Kalimantan gitu? Kenapa perbandingannya kok Australia, Jawa dan Bali, Mas? Karena posisi yang sedang kita curigai ada di Laut Selatan Jawa, di Samudra Hindia. Jadi kalau kita bandingkan antara Jawa dan Kalimantan berarti kan prioritasnya Laut Utara Jawa, Laut Kalimantan berarti. Jawa, laut antara Jawa dan Kalimantan. Sedangkan kita kan prioritas saat ini adalah bagaimana kita membandingkan daerah di selatan Jawa dan di daerah di selatan Bali. Karena kita mau mencari daerah yang bermassa sangat besar di selatan Jawa itu ada di mana. Karena kalau misalkan ada satu benua di selatan Jawa yang tidak bisa kita lihat karena mungkin mereka menutupi dengan teknologi yang tidak kita kenal, maka pasti ada sesuatu efek yang bisa diperhatikan, entah itu secara biologis, entah itu secara pandangan mata, pandangan visual dan sebagainya. Karena secara pandangan visual kan jelas tadi bisa dilihat dari efek terjadinya gray area atau daerah abu-abu di batas cakrawala yang ada di daerah batas cakrawala laut selatan, Samudra Hindia. Kalau dilihat dari Pulau Jawa dan Bali dan dari dari arah Sumatera yang bagian selatan. Di sini kan efek dari itu kita tentu saja bandingkan, Pak. Kalau ini cuma air doang, berarti kan tidak mungkin mempunyai tekanan segitu besarnya. Efek tekanan yang segitu besarnya ini itu berarti menunjukkan di sana ada sesuatu yang bermassa cukup besar dan ini bisa mengganggu kestabilan tanah di utaranya, bahkan mungkin di selatannya dan sebagainya. Gitu, Pak. Jadi kenapa tidak kita bandingkan dengan Kalimantan? Kalau kita bandingkan dengan Sumatera, karena Sumatera mempunyai efek yang sama dengan Jawa dan dia pada posisi yang lebih dekat, maka pegunungannya juga lebih tinggi rata-rata di sana. Sumatera. Mas, yang dimaksud Laut Selatan ini Samudra Hindia termasuk Laut Selatan nggak? Iya, Samudra Hindia itu Laut Selatan, Pak. Oke. Laut Selatan Jawa. Jadi, nah itu kan kemudian sekarang gini ya, setelah kita mencurigai posisi Laut Selatan ada sesuatu yang misterius di sana, maka kemudian kita mencoba mengamati beberapa peta tentang posisi pegunungan-pegunungan di beberapa daerah yang mengelilingi Samudra Hindia tersebut. Yang pertama, kita lihat di Australia. Kalau ada tekanan yang cukup besar di Samudra Hindia, maka seharusnya pegunungan di Australia ada di sebelah barat. Dan ternyata benar, pegunungan di Australia ada di barat, bukan di timur, bukan di tengah. Yang kedua, kalau ada tekanan cukup besar di Samudra Hindia, maka seharusnya ada pegunungan yang cukup besar
di Afrika sebelah timur, maaf, sebelah timur Afrika yang mengarah ke Samudra Hindia, termasuk Madagaskar dan sebagainya. Dan saya benar, di Samudra di posisinya menghadap ke arah Samudra Hindia di Afrika. Jadi Afrika yang bagian timur, deretan Afrika sebelah timur itu terbentuk pegunungannya. Begitu juga Madagaskar. Madagaskar pegunungannya bukan di baratnya, tapi di timurnya menghadap ke arah Samudra Hindia, gitu. Jadi ada sesuatu yang sangat-sangat misterius di sana, yang sampai sekarang tidak ini. Dan kalau memang di sana ada suatu peradaban yang sangat besar dan masih ada sampai sekarang, maka daerah itu akan menjadi daerah yang tidak bisa dilewati oleh masyarakat sekarang. Dan kita bisa lihat bahwa Samudra Atlantik masih ada kapal lewat, masih ada penerbangan lewat, Samudra Pasifik juga demikian. Tapi lihat Samudra Hindia, yang lewat tengah-tengah samudra nggak ada, semuanya lewat pinggir, mendekati Pulau Jawa, melipir gitu, ke arah Australia. Tidak ada yang shortcut dari Australia langsung ke arah Afrika Selatan, itu nggak ada. Kemarin yang terakhir pesawat Malaysia itu ya, yang hilang. Itu kan juga di situ juga. Ya, hilang di situ. Katanya. Ditemukannya di sana. Terus, kalau kita perhatikan, tadi kan kita sudah memperhatikan dari arah Australia, ternyata perbentukan lengkungannya itu ada di sebelah barat. Afrika lengkungannya ada di timur. Di Pulau Jawa, pegunungannya rata-rata terdapat di bagian selatan. Yang di utara kan cuma satu kan, Gunung Muria aja. Tapi Gunung Muria sama Ciremai ya. Ciremai agak setengah kali. Tapi rata-rata deretan pegunungannya ada di deretan selatan, termasuk Pegunungan Sewu dan sebagainya itu kan ada di selatan. Terus kalau kita melihat ke arah benua Asia, itu kelihatan ada kayak daratan yang didorong ke arah utara, sehingga akhirnya nabrak di daerah utara, sehingga membentuk pegunungan yang cukup besar, pegunungan Himalaya dan sekitarnya itu. Makanya ada daerah yang cukup lumayan ekstrim perubahan masyarakatnya di sana kan, dari orang-orang yang Asia seperti apa gitu ke arah yang kulit putih banget gitu, seperti orang Tiongkok dan sebagainya itu. Jadi ada something di sini, ada sesuatu. Bahkan kalau kita perhatikan efek dari tsunami yang terjadi tahun berapa ya, 2004 atau 2000 berapa itu yang di Aceh itu kan ada gelombang kejut yang dihasilkan, itu terus menyebar, pasti pola sebarannya berbentuk lingkaran kan. Maka seharusnya itu efek dari gelombang tadi. Kalau misalkan Aceh terkena pukulan pada gelombang pertama, maka seharusnya ya Sri Lanka dan Thailand juga terkena pada pukulan gelombang pertama. Tapi ini kan efeknya nggak demikian, bahwa saya lupa untuk di Sri Lanka itu kena yang besarnya gelombang kedua atau ketiga, tapi yang tidak jelas bukan gelombang pertama. Begitu juga di Thailand, itu bukan gelombang pertama yang memukul sana, yang besar, yang mengakibatkan banyak korban. Itu kan berarti ada suatu interferensi destruktif yang terjadi, adanya pantulan gelombang yang memungkinkan terjadinya gelombang pertamanya terkena interferensi destruktif, tapi gelombang kesekiannya terjadi interferensi konstruktif sehingga terjadi gelombang yang lebih besar. Pantulan ini dari mana? Sedangkan di selatan itu hanya lautan. Kalau hanya samudra itu tidak ini. Tapi kalau itu ada pantulan dari sana, ada pantulan gelombang dari sana, ini kan berarti ada sesuatu ini. Mas, dengan kata lain, kalau gitu laut selatan ini aman dari tsunami. Apa begitu? Karena ada sesuatu di situ. Sesuatu ini pasti melindungi wilayahnya, Pak ya. Jadi melindungi wilayahnya supaya tidak dikenal kita. Nggak ngerti ini kenapa mereka nggak mau kita kenal, itu yang jelas gitu, kita juga belum tahu. Tapi beberapa orang kita ada hubungan dengan sana. Yang jelas contohnya tadi, karena ada mobilnya Bapak Barat yang seperti itu ya, dan mungkin bisa ditanyakan, bisa dilihat sendiri ya, kondisi kendaraannya seperti apa yang dipakai untuk soal ke sana. Jadi mobil loh, jadi kan nggak mungkin mobil bisa, ini kan kemungkinan ini kan, ini lautan, ada kayak jembatan yang transparan yang ditarik dari sana, kemudian mobilnya di atas ini ditarik ke atas sana, tapi cuman orang kan nggak ngelihat itunya, sehingga yang kelihatan mobil itu ngambang di atas laut gitu kan. Karena kalau gaib jelas nggak mungkin ada efek korosifnya dong. Ini ada efek korosif yang terbentuk di kendaraan tersebut gitu.
Jadi ini ada sesuatu banget di selatan kita ini yang menunjukkan seperti itu. Nah, kita kan pertama kecurigaan kita tadi kan berdasarkan data-data geologis dan mitos yang sudah terbentuk ya, dan yang itu juga ada cerita dari luar dan itu ada cerita dari beberapa cerita masyarakat yang ada di dunia yang menceritakan tentang Atlantis itu seperti apa. Dan kebetulan ada diperkuat dengan teorinya Profesor Santos dan Oppenheimer yang menerangkan ada di sini. Cuman kalau saya mencoba mencari bukti sendiri gitu. Jadi mencari bukti sendirinya dengan mengadakan pengamatan-pengamatan seperti itu, baik yang sifatnya sederhana dan sifatnya itu yang bisa diteliti dengan menggunakan cara-cara yang cukup sederhana dan itu harusnya masuk akal gitu. Yang kita lakukan. Nah, kemudian kita kan berpikir tentang bagaimana mereka menyembunyikan wilayah yang segitu besar dan bagaimana mereka sehingga tidak bisa tertangkap oleh satelit, atau memang benar-benar tidak tertangkap oleh satelit, atau negara-negara besar ini tidak berani membuka keberadaan mereka. Kita nggak tahu juga kan, karena kadang-kadang kan negara-negara besar juga punya andil untuk menutupi suatu misteri supaya tidak terbuka. Buktinya seperti tentang UFO aja, Amerika sudah berapa lama menutupi, tapi akhirnya menerangkan sendiri bahwa US Navy pernah mengejar UFO dan itu dibuka beberapa minggu terakhir ini kan. Jadi keberadaan mereka ini sebenarnya untuk Amerika dan sebagainya sebenarnya tahu apa tidak kita belum memahami, tapi keberadaan pangkalan di Diego Garcia itu kan cukup aneh. Mereka membuat pangkalan di sana dan sepertinya betul-betul sampai marinir sebanyak itu ditaruh di sana gitu. Kalau memang perang dinginnya itu dengan Rusia atau dengan Tiongkok atau dengan yang di Timur Tengah sana, Garcia kayaknya tidak begitu strategis seperti itu untuk dijadikan pangkalan Amerika. Seharusnya ya kalau di Guam itu oke, karena untuk mengkontrol Laut Cina Selatan LTS. Kalau misalkan di daerah Timur Tengah sana juga masuk akal gitu. Tapi di sini nih apa gitu? Yang menjadi masalah apa sehingga sebegitunya sampai sebegitu besarnya pangkalan Diego Garcia dan sangat dirahasiakan sampai dengan hari ini. Gitu. Nah terus bagaimana mereka menutupi wilayah itu gitu? Kita mencoba mencari beberapa pola yang ada di tanah Jawa karena keberadaan cerita mitos tentang Raja-Raja Mataram yang berhubungan dengan kerajaan sana, itu berarti kan pasti ada teknologi apa yang disembunyikan di sini yang mungkin bisa kita lacak. Yang pertama, saya mencurigai ada suatu tempat yang dapat dikatakan itu apakah ini sebagai tempat tempat lo pindah seketika gitu. Itu namanya apa ya kalau untuk pindah ketika itu namanya mungkin apa ya? Karena kita menemukan suatu kejanggalan di daerah Gunung Kendali Sodo dan Gunung satunya Sewakul di daerah Jawa Tengah di Timur Ungaran. Jadi di daerah Gunung Kendali Sodo sama Gunung Sewakul itu kan dari kaki ke kaki itu jaraknya sekitar 12 km kalau nggak salah, sekitar begitu kalau waktu kita ukur itu. Tapi di sana kalau ada pendaki gunung yang naik ke Gunung Sewakul kemudian hilang, tim SAR sudah tahu pasti akan ditemukannya di Gunung Kendali Sodo. Itu kan aneh. Kalau kaki-kakinya aja jaraknya sudah 12 km, tapi kalau ke atasnya pasti lebih jauh dari 12 km kan. Demikian juga kalau ada pendaki gunung naik Gunung Kendali Sodo, maka kalau misalkan sampai hilang, maka tim SAR itu sudah tahu persis bahwa anak itu pasti akan ditemukan di Gunung Sewakul. Ini apaan? Gitu. Begitu juga dengan ini kasus... Ini mitos atau kejadian beneran, Mas? Nah, tim SAR itu kan berarti bukan mitos, Pak. Tim SAR itu kan ada di zaman sekarang, Pak. Itu kasus itu kan juga hampir relevan ketika kita melihat keberadaan ini base pahala kencana yang hilang
kemudian tahu-tahu ditemukan di tengah hutan di daerah Grobogan. Coba diperhatiin Pak, ini ada bus berjalan diikuti 2 truk molen karena katanya ada perbaikan jalan, maka terpaksa karena merasa orang di situ sopirnya orang daerah sekitar sana sehingga merasa hafal, maka belok masuk ke hutan karena biasanya kan dia akan menemukan jalan lagi untuk jalan keluarnya nanti. Tiba-tiba titik tertentu kendaraan bus pahala kencana tersebut tidak bisa berjalan karena ketutup pohon jati yang cukup banyak. Itu beritanya di koran banyak itu sampai sekarang ya. Ya. Berita di internetnya. Ya. Truk molen yang mengikuti juga terjebak. Ada 2 truk molen yang ngikutin. Nah, ini kan aneh. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berada di tengah hutan, di tengah yang ada pohonnya segitu banyaknya gitu. Sehingga waktu mengeluarkan bis tersebut, terpaksa harus motongin pohon yang ada yang menutupin itu. Di sini kan menunjukkan bahwa ada sesuatu ya, bahwa ini ada wilayah-wilayah yang ya sekarang kita bergeser menjadi sesuatu yang seolah-olah ini gaib gitu. Jadi kita diputus logika kita, pokoknya ini gaib, sudah jangan diteliti. Kita nggak bisa membiarkan ini terus-menerus. Jadi kita mencari logikanya bagaimana sih? Ini pasti ada sesuatu, bukan hanya masalah itu aja. Pasti ada teknologi yang mengendalikan ini semua gitu. Karena sangat aneh kalau misalkan ada suatu wilayah yang mempunyai keanehan-keanehan seperti itu. Nah, ini mulai kita perhatikan dan kita mulai mengamati satu persatu kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengamati pada saat, ini mungkin bisa dilihat untuk yang tinggal di antara Jakarta, Bogor, Cibubur, dan sebagainya ya. Kalau misalkan dari arah Jakarta kita pergi ke arah Cibubur, maka kalau kita melihat ke arah belakang, itu nanti pada KM 3,5 itu akan mulai kelihatan Menara Saidah, dan Menara Saidahnya kelihatan sendirian. Padahal di dekat Menara Saidah kan banyak bangunan besar yang harusnya ada di sekitarnya sana. Ini yang Menara Saidah yang miring itu Mas ya? Ya. Yang bangunan miring itu ya? Ya. Dan kalau kita menuju ke arah Cibubur terus sampai KM 7 ke atas, itu Menara Saidah lama-lama malah makin naik, makin kelihatan makin tinggi gitu. Terus makin jauh makin turun lagi. Begitu juga kalau kita dari arah Cibubur masuk tol Jagorawi menuju ke arah Jakarta, itu dari KM 7 Menara Saidah itu kelihatan tinggi, terus yang anehnya tuh makin mendekat kok makin pendek gitu. Terus kalau kita foto dari KM beberapa kilometer dan dari arah yang sama, itu kita menemukan bentuk yang berbeda. Menara Saidah yang kita foto dari KM 7 dan KM yang terdekat. Kalau kita perbandingkan antara ininya itu bagian atasnya dengan lokasi ininya, kita bandingkan dengan gedung-gedung sekitarnya, kita merasakan ada hal yang janggal di situ. Nah itu kemudian kalau kita lebih lanjut lagi, kalau kita kemudian berjalan menuju ke arah mana itu Jonggol, daerah Sukarame dan sebagainya, itu melewati desa Sodong, kita akan banyak menemukan hal yang janggal yang mungkin tidak diperhatikan orang. Misalkan gini ya, ini yang sudah saya lakukan sama Aryo yang sekarang ini juga ngasih jempol itu, Aryo Lopez. Itu kemarin kan kita jalan, pada saat berjalan itu kita melihat ada satu bukit yang dari kejauhan kelihatan gede banget gitu. Tapi begitu kita deketin, bukit itu mengecil, terus membesar lagi, mengecil lagi, membesar lagi. Terus titik tertentu dia mengecil lagi. Sampai akhirnya kita tepat di bawah kakinya, loh kok kecil banget, nggak seperti yang kita lihat dari kejauhan gitu. Dan ada satu bukit yang dari kejauhan tuh kelihatan curam banget gitu. Begitu dideketin jadi beda. Kita jadi curiga ya, jadi sepertinya ini ada sistem layar per layar. Jadi kita mencurigai keberadaan yang kita namakan dengan area 36. Kenapa kita mengatakan area 36? Karena kita mengukur berdasarkan kompas dan berdasarkan gerakan matahari. Bagaimana? Kita akan, misalkan kita membawa kompas dalam posisi berdiri seperti ini ya, bukan pada posisi begini. Jadi kita bawanya begini. Itu kan
jarak antara Katulistiwa ke arah kutub itu kan seperempat putaran bumi. Sedangkan kalau dihitung secara derajat berarti kan 90 derajat. Nah, 90 derajat itu berarti setara dengan berapa? Kalau jari-jari bumi itu ditanggap 6.370 km, berarti kan kalau kita hitung seperempat putaran itu kan berarti 2 pi r per 4. Nah, 2 pi r per 4 ini kalau kita bagi 90 derajat, maka kita akan menemukan perubahan 1 derajat kompas itu seharusnya setara dengan perubahan 111,22 kilo. Sekitar itulah kalau saya nggak salah hitung. Ya, angkanya nggak akan jauh-jauh begitu. Artinya kalau kompas tiba-tiba terjadi lompatan 3,6 derajat, itu kan berarti ada 400 km wilayah yang harusnya kita lalui, kita dilompatin kan. Kita dilompatin kira-kira 400 km gitu di wilayah-wilayah itu. Itu untuk kalau kita mengukur dari arah utara ke selatan atau selatan ke utara. Jadi garis lintangnya yang mereka sembunyikan ada di daerah itu sekitar 400 kilo. Kalau misalkan kita dari arah timur ke barat, kita masih bisa menggunakan pelacakan dengan menggunakan sinar matahari. Jadi kan gerakan matahari kan harusnya dari timur ke barat itu kan bentuknya kayak parabola gitu ya, lengkung gitu. Yang kita cari adalah daerah yang gini, terus tiba-tiba vertikal ke atas, terus ke sana. Atau sebaliknya, gini, terus vertikal ke bawah, terus begitu. Nah, itu juga banyak kita temukan ya. Jadi, hal-hal seperti itu kan kadang-kadang orang nggak curiga ya. Dan di daerah-daerah seperti itu tuh, biasanya kalau kita berhenti untuk menghitung kecepatan perubahan cuaca, itu juga jadi aneh gitu. Misalkan, per 5 km kita sama teman-teman menjaga wilayah itu, kemudian 5 km ke arah timur, 10 km ke arah timur ada dua orang, terus di titik tersebut ada 2 orang, terus yang di barat juga begitu. Ketika ada mendung dari arah timur bergerak ke barat, kecepatan dari 10 km pertama ke 5 km pertama itu konstan, rata-rata tetap. Tapi waktunya beda-beda ya, karena tergantung kecepatan angin kan itu. Nanti dari laporan dari teman yang jarak 5 km ke titik yang kita curigai, itu juga tetap. Setelah itu tiba-tiba mendung hilang. Nah, terus kita menghitung berdasarkan perbandingan jarak ini, maka kalau ini yang wilayah yang tidak bisa kita masuki adalah 400 km, maka ini mendung akan muncul lagi, kira-kira di jam sekian gitu. Dan kenyataan itu kita perhatikan memang seperti itu. Jadi setelah sekian jam baru muncul lagi mendung, terus bergerak ke timur dengan kecepatan tetap seperti yang tadi, yang awal. Jadi jelas ada sesuatu di sebelah wilayah itu, ada daerah-daerah yang disembunyikan dan itu ada tepat di depan mata kita, tapi kita nggak sadari gitu. Ya, maka kita menamakan wilayah itu dengan nama area 36. Nah, seperti kenapa tadi ada gunung yang berubah-ubah? Karena berarti kan kita melihat itu adalah layar yang cukup besar. Dan pada saat kita mendekat, kita diteleport ke suatu wilayah yang jauhnya sudah 400 km dan kita nggak sadar gitu. Kita Mas, itu lagi. Cara mendeteksi area 36 itu gimana? Misalnya saya tinggal di rumah saya, ini area 36 atau enggak, itu bagaimana caranya, Mas? Itu harus cukup jeli, Pak ya. Jadi dengan menggunakan kompas, tapi ini memang sesuatu yang sangat berbahaya sih. Berbahayanya bukan berbahaya ini ya, tapi kan tentu saja karena mereka masih belum ingin kita ketahui, maka mereka pasti akan membatasi orang untuk tahu, itu jelas. Dan mungkin sebaiknya ngerti bahasanya dulu, Pak. Itu yang palingan. Jadi bahasa yang mereka gunakan kan masih menggunakan bahasa lama ya. Tapi yang paling jelas itu yang bisa kita lihat, kalau misalkan kita melihat suatu benda dari kejauhan, bentuknya harusnya besar, terus kita deketin ternyata mengecil, itu kan aneh toh, Pak? Atau gini, saya pernah mencoba dari BKT, itu bersama dengan beberapa teman untuk mengamati matahari terbit. Karena saya tuh bingung, karena kenapa matahari terbit kalau dilihat dari Jakarta kelihatan lebih kecil kalau dilihat dari arah Bekasi, dan lebih kecil lagi, terus membesar lagi, membesar kalau daerah Bekasi, terus setelah itu mengecil lagi, terus membesar lagi kalau daerah sebelah timurnya lagi gitu.
Terus matahari kenapa tidak terasa panas pada saat sebelum jam 7 pagi gitu. Ini mungkin bisa dicoba kalau misalkan pada sempat itu BKT yang ada di daerah Bekasi menuju ke arah utara itu kan cukup lurus ya. Jadi kalau per 2 kilometer kita berjajar gitu sambil ngamatin posisi mataharinya, nanti akan kelihatan bahwa sudut yang kita perhatikan kalau kita bandingkan dengan arah utara, itu sebelum matahari itu terasa panas, maka sudutnya beda-beda. Tapi begitu sudah di atas jam 7, sudutnya jadi sama semua. Itu bagian aneh toh. Jadi misalkan gini ya, di titik X matahari kelihatan begini dari ke arah sana 2 kilometer agak serong sedikit, 2 kilometer agak serong sedikit gitu. Jadi kelihatan kayak dari ini nggak alami, ini kayak dari layar. Dan setelah di titik tertentu baru bisa dilihat. Jadi kayaknya memang ada sengaja penutupan wilayah yang mereka lakukan supaya tidak kelihatan, dan itu bisa dilihat dari ketinggian. Jadi kalau kita melihat dari ketinggian, biasanya sih sekitar di 600 meter ke atas itu mulai bisa dilihat kalau kita jeli ya. Jadi di titik koordinat itu kan kelihatan ada garis lurus gitu. Jadi kalau ini ada mendung, mendungnya itu kan kepotong, Pak. Kalau mendungnya pas di belakangnya garis tersebut akan kepotong. Jadi mendungnya gini tiba-tiba lurus di bagian sininya gitu. Itu pernah kita foto dengan beberapa teman ya di daerah sana. Waktu itu saya ke sana bersama dengan Verly artis itu, artis sinetron. Itu pernah dia sampai terkejut karena melihat dengan jelas banget bahwa seperti itu kelihatan. Jadi lapangan ini lebih penting daripada kita berteori, Pak. Jadi kalau misalkan pengen melihat di lapangan itu bisa dilihat, dan itu jelas kok, bisa kelihatan dengan jelas bahwa ada gunung yang bisa berubah bentuknya ketika kita deketin, dari kejauhan gede jadi kelihatan kecil kalau dideketin gitu. Jadi atau malah berubah bentuk, jadi membesar terus mengecil lagi, membesar mengecil lagi, membesar mengecil lagi gitu. Ada kasus yang seperti itu yang terjadi. Jadi ini kan layar satu, layar lagi berikutnya gitu kan. Jadi kita dilompatin dan kita nggak sadar. Dan di daerah-daerah seperti itu biasanya memang sering kecelakaan. Karena ketika malam hari dari sini misalnya ada truk, di sini ada truk juga. Ini pada saat dilompatin kan cahaya truk yang ini belum kelihatan, atau tergabus gitu aja kan. Dan itu sopirnya mungkin yang akan disalahkan. Tapi menurut saya karena ini ada suatu wilayah seperti itu gitu, di wilayah-wilayah kita ini. Dan saat ini kan hal-hal kayak gini ini masih dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya mistis ya. Ini saya kurang setuju. Jadi kita harusnya bagaimana mencari suatu logika yang jelas bahwa ini pasti ada sesuatu yang menutupi dirinya supaya dianggap mistis. Kita digeser supaya logika kita dihentikan aja di titik di mana mereka gaib sudah gitu. Jadi jangan dicari gitu. Nah, terserah kita sih setelah itu apakah kita mau mencari apa tidak. Tapi kalau kami ya merasa hal itu penting untuk dicari, sehingga ya kita mencoba melacak itu semua. Dan itu terserah, kalau misalkan ada yang mau ikut mencari ya monggo gitu. Yang jelas lapangan gampang, itu bisa di ini. Cuman untuk memasuki wilayah tersebut itu memang kita tidak membuka. Itu rahasia ya dari kelompok kami itu Ronggo Seto, karena memang bahaya. Kita juga mendapat masalah kalau misalkan memperkenalkan itu secara detail sekali. Karena saat ini kita sudah seneng aja karena bisa diizinkan masuk gitu. Tapi paling tidak hal tersebut bisa dilihat kok. Pak Marius itu bisa lihat di mana aja, tidak hanya di Pulau Jawa, Pak. Jadi di Sumatera pun bisa diperhatikan itu. Jadi kelihatan, jadi nanti ada wilayah-wilayah seperti itu. Mas, keberadaan Atlantis yang berimpitan dengan Indonesia, itu kira-kira keuntungan kita apa? Atau malah kita rugi? Jadi maksudnya efek yang Atlantis yang bersinggungan dengan NKRI kita ini untung atau rugi kita, Mas? Kalau menurut saya untung, Pak. Cuman
masalahnya kan sekarang bagaimana kita memanfaatkan dan bersahabat dengan mereka itu kan. Saat ini kan kita nganggap mereka nggak ada, Pak. Masalahnya di situ kan. Pertama, yang tanpa disadari oleh masyarakat itu misalkan di daerah desa Jog, di lapangan Jogrok kalau nggak salah ya, di desa apa itu namanya, dekat Pantai Pandan Simo, itu rutin tiap tahun itu katanya mereka itu selalu mendapat kedatangan orang-orang yang kayak pasukan Amerika gitu untuk mengadakan pengobatan terhadap masyarakat. Dan mereka itu berwajah seperti orang, katanya kata penduduk itu berwajah seperti orang pasukan Amerika, tapi nggak bisa bahasa Inggris, mereka berbahasa Jawa Medok. Jadi kalau misalkan kita perhati ini kan aneh ya. Dan satu hal yang diceritakan ke penduduk, mereka itu punya jenis kayak salon pas gitu. Jadi kalau misalkan ada orang terluka habis jatuh atau apa gitu, salon pas itu ditempelin ke luka tersebut langsung sembuh jadi kulit gitu. Itu kata masyarakat yang ada di desa tersebut waktu kita datengin. Jadi jelas ini menguntungkan loh Pak. Yang pertama jelas itu kelihatan menguntungkan. Yang kedua, itu tadi namanya Pak Anan ya, itu kan mengikuti saya waktu pas tanggal 12 yang lalu kita jalan menuju arah Gunung Batu, itu kelihatan ada bukit yang berubah-ubah bentuknya itu yang di tadi itu yang menceritakan tentang ada kecelakaan pendaki di sana itu. Terus kalau kita melihat apa namanya apa tuh namanya ya, kadang-kadang kita tuh kadang-kadang dibikin nggak sadar gitu loh. Jadi asal kita lewat, kita lewat aja gitu. Di Jogja itu kalau kita perhatiin ya, kadang-kadang kita nyadar ada Gunung Merapi ada di sebelah kanan. Berarti kalau kita berbelok ke kiri, maka Gunung Merapi harusnya di kanan banget kan, atau agak ke belakang dikit gitu. Bukan pindah ke kiri loh Pak. Kan ini gunungnya di sana, gunung ada di sana, ada di daerah ini. Kalau kita ke sini terus berbelok ke sini, berarti kan gunungnya ada di sini kan, bukan di sini kan. Nah itu coba Bapak perhatiin deh. Nanti suatu ketika ketemu daerah seperti itu, itu kan jelas ini nggak wajar gitu. Ini nggak wajar dan ini cukup banyak di Indonesia, di Pulau Jawa cukup banyak yang seperti itu. Oh ya, tentang menguntungkan dan tidaknya tadi ya. Kalau saya mengatakan sangat menguntungkan ya, karena beberapa kejadian di masa lalu, saya yakin mereka ikut serta dalam beberapa perjuangan di masa lalu terhadap negara kita, cuman tidak dianggap. Nah itu apakah masyarakat nanti mau menerima itu apa tidak? Beberapa hal yang saya curigai ya, ini kecurigaan versi saya. Pertama, ketika pas perebutan Irian Barat, itu kan dengan tegasnya Soekarno mengatakan besok sebelum matahari terbit, Irian sudah harus jatuh ke pangkuan Ibu Pertiwi. Gitu. Dan itu terjadi benar. Padahal kan waktu itu Irian sedang dijaga oleh pasukan dari Belanda, Australia, dan Amerika. Kan. Amerika berapa kapal itu kalau sudah menjaga wilayah itu? Gitu. Kan nggak mungkin cuma satu kapal. Ada beberapa kapal lah. Indonesia punya berapa kapal? Kalau dibantu Rusia waktu itu sedang dalam kondisi krisis, itu berapa kapal yang kita punyai gitu. Itu kan juga nggak masuk akal. Kenapa mereka pergi gitu aja gitu? Siapa yang bantu mereka? Siapa yang kelihatan di radar mereka sehingga mereka milih pergi gitu? Mereka nggak akan buka cerita itu. Tapi minimal ini aneh aja gitu. Terus perang Surabaya. Apa yang membuat Jenderal Malabi sampai harus mendatangi minta berunding gitu. Seharusnya posisi mereka menang kok, karena mereka punya kanon dan sebagainya yang bisa ditembakkan dari laut, gak bisa nyampe ke Surabaya. Sementara pesawat-pesawat mereka bisa ngebom dari atas dan di luar jangkauan tembakan kita juga banyak. Tapi mereka nyerah Pak. Apa yang bikin mereka kalah di tengah laut itu? Sementara pasukan kita hanya menggunakan pistol, bambu runcing lempar sampai laut, sampai itu loh. Kapal apa tenggelam gitu, dilempar pakai bambu runcing gitu. Terus keterlibatan mereka yang aneh itu seperti kasus beberapa cerita tentang
yang diceritakan oleh orang tua saya pada saat perang di ini apa namanya Ambarawa, ya, Pak D sempat cerita bahwa beberapa pasukan itu dibikin tidak terlihat dari Belanda gitu. Kalau tidak terlihat oleh Belanda, itu yang nutupin siapa? Oke, digesernya pasti ini masih gaib lagi, itu punya aja siapa, punya aja itu gitu. Tapi ini ada teknologi apa? Karena satu benua ditutupin juga kenyataannya sekarang di selatan kita gitu. Jadi itu menguntungkan sekali sebenarnya. Tapi masalahnya kan kita nggak mau kenal ya, dan kita yang menganggap mereka tuh hantu, setan atau apa gitu. Tapi ya menurut saya sih itu hak masing-masing ya. Dan kalau saya menganggap bahwa itu layak untuk dicari, layak untuk di ini. Tapi kalau menganggap tidak layak untuk diperhatikan, nah itu ya monggo. Tapi kalau saya, ya itu harus saya cari. Karena minimal di masa lalu kayaknya pernah bantu negara kita cukup banyak gitu. Dan ya, kalau kita melihat dari beberapa ini ya, cerita masa lalu juga, seperti Dakri ini ya, kita lihat ya jangka waktu pendek ini aja deh. Dakri membuat jalan tol di daerah Cirebon dengan panjang kalau nggak salah 35 km atau berapa itu ya, dengan teknologi yang paling modern, dengan peralatan yang langsung dipakai itu langsung tepat dipakai itu butuh waktu 2 tahun. 2 tahun itu kan berarti kalau 1 tahun 365 hari, berarti kan sekitar 730 hari ya, 2 tahun. 35 km. Oke, kalau jalannya yang ke PP, jadi dianggap 70 kilo. Oke, 100 km misalkan. Dalam waktu 2 tahun, berarti membuat jalan 100 km gitu. Atau kita bulletin ke atas lagi deh, 200 km gitu. Dendels membuat jalan Anyar Panarukan dalam kondisi perang, katanya masih perang itu, membuat jalan bisa sampai muterin Pulau Jawa, Anyar Panarukan, 1000 hari. Memang cukup ya? Kalau saya berpikir kan dalam waktu 1000 hari itu berarti kan 3 tahun lebih itu. Enggak ya, 3 tahun kurang ya, 3 tahunan ya. Berarti kan kalau kita bandingkan dengan teknologi zaman sekarang, itu kalau teknologi zaman sekarang kita anggap dalam waktu 2 tahun itu bisa sampai 200 kilo, berarti kalau 3 tahun paling 300 kilo, mentok banget 500 kilo kan Pak. Udah kita besar-besarin banget loh, padahal cuma 70 kilo kan. Itu dari mulai ngeruk bukit, terus kemudian bangun jembatan dan sebagainya gitu, sampai segitunya gitu. Jadi ini kan ada sesuatu yang kayaknya Dendels waktu itu bukan bikin jalan, tapi mungkin cuma babatin rumput atau buka jalan yang tutup tanaman rubuh atau sudah ditungguin tanaman atau apa gitu. Jadi jalan itu sudah ada sebelumnya pasti. Jadi bukan dibikin oleh Dendels. Tuh. Terus kalau kita perhatikan tentang masalah perkereta apian, Pak, ini juga agak aneh ya, karena saya melihat di Belanda itu kan sumber daya besi itu kurang ya di sana. Terus kalau kita hitung volume dari mur, sekrup, baut, jembatan, rel, dan sebagainya itu, maka kalau itu semua didatangkan dari Belanda dibawa ke sini, karena di sini nggak ada pabriknya Pak untuk bikin itu, maka berarti semuanya didatangkan dari sana, entah itu dibikin di Belanda atau di Jerman atau apa. Berarti sebelum dibawa ke sini itu berarti daerah Belanda udah ketumpukan rel segitu banyaknya gitu. Artinya apa? Artinya pada saat rel itu rel, skrup, baut dan sebagainya infrastruktur dibawa ke sini, maka di sana akan tertumpuk materialnya dulu, sehingga masyarakat di sana kan harusnya mayoritas pandai besi ya. Ini kan enggak. Masyarakat di sana tidak mayoritas bukan pandai besi. Jadi ini kayaknya dibikinnya di sini cuma dicap di sana itu. Terus kereta apinya sendiri itu kan pada posisi dibawa dari Belanda ke sini itu pada posisi seperti itu kan pasti kondisinya masih knockdown ya. Jadi pada saat begitu mendarat di Batavia itu harusnya kan dirakitnya di Batavia Pak, bukan di Madiun dong perakitannya. Tapi kenyataannya kan pabriknya Belanda untuk perakitannya ada di Madiun. Yang sekarang berubah jadi PT Inka itu. Masa iya dalam kondisi perang, terus kemudian lokomotif ini yang masih knockdown mendarat di Batavia, terus ditarik sampai Madiun sana, baru dirakit gitu. Atau memang perakitan atau memang pantai gitu Mas ya? Iya. Kenapa kalau di tengah berarti, Pulau Jawa gitu? Iya, itu kan berarti jelas bahwa
bahwa perakitan-perakitan itu mungkin juga malah pembuatannya dari awalnya dari sana, bukan di Belanda. Tapi bukti pengecorannya itu nggak ada. Kayaknya durasi live-nya 1 jaman ya. Ya, kayaknya 1 jam. Oke, lanjut Mas. Ya oke. Tadi kan masalah kereta api ya. Yang kedua masalah pabrik gula, Pak. Pabrik gula itu kan kalau dibikin berdasarkan kepentingan Belanda, maka seharusnya dibikin paling banyak dekat Batavia kan, Pak. Saya mempertanyakan ke beberapa teman di IPB itu apakah tanah di Jawa Barat ini tidak cocok untuk tebu. Mereka ngomong enggak. Mereka di sini tebu bisa hidup, dan kalian juga pernah nyoba tebu saya tanam di sini hidup juga kok ternyata. Artinya apa? Kenapa kok di Jawa Barat cuman ada di Cirebon satu pabrik gula, sementara di Jawa Tengah, Jawa Timur sana pabrik gula banyak. Tapi kita coba lihat, masyarakat kita itu yang ada di Jawa Barat ini, orang-orang Sunda, itu kan senangnya minum pahit kan, minum tawar, es apa, kalau teh tawar. Iya. Kalau misalkan kopi juga tawar, sukanya tawar kalau orang Jawa Barat. Beda dengan orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Teh itu pasti manis, kopi pasti manis gitu kan, untuk minuman orang pagi gitu. Itu artinya apa? Bahwa persediaan gula yang ada di tanah Jawa itu bukan untuk kepentingan Belanda, tapi untuk kepentingan bangsa kita sendiri gitu. Nah, coba kita perhatikan sekarang jembatan kita yang paling bagus ini kan ketahanan bebannya baru sampai sekitar 65 ton kalau nggak salah. Ya anggap aja 100 ton gitu. Tapi coba Bapak sekali-kali main deh ke pabrik gula Rejagong di daerah Madiun. Di Rejagong itu ada pabrik gula yang mesin gilingnya itu dari besi yang nggak bisa di knockdown. Coba dihitung secara volume, nanti kan akan kehitung kira-kira beratnya sekitar 200 ton itu. Nah, benda yang nggak bisa di knockdown dengan berat 200 ton, itu gimana bawanya sampai ke Madiun gitu. Karena Madiun itu bukan daerah pantai, Pak, tapi ada di tengah-tengah pulau itu. Jadi kan itu dibawa dari, misalkan dibawa dari Belanda ke sini, coba bayangin Pak, kapalnya yang bisa bawa beban 200 ton itu kapal apa zaman dulu gitu. Ini kan berarti Atlantis yang bikin Pak. Kemungkinan ini bantuan-bantuan dari mereka yang tidak kita perhatiin gitu. Jadi dan itu melewatin jembatan ya, pada saat lewatin rel kereta dan jembatan kan? Iya. Nah sekarang gini loh masalahnya, ini 200 ton pada saat dinaikkan ke kapal, apa nggak kapal jadi kapal selam mendadak gitu. Dulu sama dulu masih pakai kayu kan kapalnya. Jadi memang ada banyak hal yang perlu kita pikir ulang gitu. Kalau dipilihnya di Madiun itu bukan karena di situ tebu, Mas. Banyak petani tebu. Memang banyak petani tebu di sana. Tapi kalau untuk kepentingan Belanda, kenapa nggak dibangun di Semarang, Pak? Karena supaya gampang diekspor kan. Kenapa harus bikinnya di situ gitu loh? Tebunya bisa dari Madiun dibawa ke arah utara atau dan yang ke arah sekarang pantai. Negara kita ada rencana bikin di Banyuwangi. Nah ya. Cuman kan ini cukup aneh toh Pak, kalau misalkan untuk kepentingan Belanda kenapa dibangunnya di tengah-tengah pulau gitu, dan ini ada masalahnya, ada satu mesin yang nggak bisa di knockdown segitu beratnya gitu. Kalau jembatan kita saat ini hanya bisa menanggung beban sekitar 65-100 ton, si 200 ton ini gimana caranya membawa ke sana, diudung ke sananya gimana gitu. Mas, jadi ada, tadi saya kurang nangkep, jadi ada hubungannya antara pabrik lokomotif di Madiun dengan banyaknya pabrik gula di sekitaran situ, atau ada hubungannya atau enggak?
bukan itunya Pak, tapi Bapak tadi kan menanyakan tentang apakah hubungan kita dengan analis menguntungkan apa tidak. Jelas menguntungkan, karena berarti mereka kan membantu sisi teknologinya kan, ada di situ, ada buktinya. Karena oke, itu diklaim Belanda, tapi masalahnya aneh juga kalau diklaim Belanda, karena apa? Ini nggak mungkin kalau dibawa dari Belanda, harusnya logikanya kan perakitannya harusnya ya, kalau lokomotif dari Belanda ke sini kan pasti masih knockdown kan Pak. Kalau knockdown harusnya di Batavia Pak, atau mungkin di Semarang atau di pantai-pantai yang terdekat gitu, bukan di Madiun Pak. Madiun itu tengah-tengah pulau. Maksudnya tempat perakitannya di tengah pulau. Ada banyak hal yang membuat aneh ya, karena dalam kondisi perang itu kan harus di daerah yang strategis untuk penjagaan. Jadi seperti pembangunan lapangan terbang Iswahyudi dan sebagainya itu kan aneh, karena seharusnya kan Belanda membangun lapangan terbang itu di daerah pantai karena supaya gampang diawasin kan, dan pasukan bantuan itu biar datangnya gampang, bukan di tengah-tengah pulau kayak di Iswahyudi Madiun gitu. Atau memang lapangan terbangnya ada sebelum Belanda datang gitu kan, kemungkinannya itu satunya. Jadi seperti lapangan terbang di Bandung dan sebagainya itu, Desain Sastra Negara itu juga kita agak ragu-ragu ini sebenarnya dibangun oleh Belanda atau memang sudah ada sebelum itu semua gitu. Karena bagaimanapun juga untuk objek vital itu butuh pengamanan khusus, apalagi itu di situasi perang. Lihat aja sekarang Amerika kalau membangun pangkalan militer terutama yang berhubungan dengan pangkalan angkatan udaranya itu tidak mungkin dibangun di daerah yang tidak dijaga toh Pak. Pasti di dekatnya banyak barak-barak militer gitu, dan di tempat yang kira-kira gampang untuk kalau misalkan ada serangan untuk pasukan pendukung supaya gampang menuju ke situ gitu. Ini kan enggak. Coba dihitung benar-benar ya, bahwa walaupun ada barak militer dan sebagainya di dekat Madiun dan sekitarnya, tapi rawan sekali untuk atas penyerangan, karena lebar bandarnya dan sebagainya di masa itu kan untuk penjagaan segitu luasnya itu butuh, harusnya melingkari itu adalah daerah militer. Ini kan enggak, cuma militernya di daerah depannya, belakangnya kan enggak. Kok kayak bolong gitu loh bagian belakangnya. Coba dikelilingi Iswahyudi Pak. Kalau Desain Sastra Negara agak juang sih kan, tapi di sisi yang berdekat dengan rel kereta api itu juga nggak ada penjagaan di arah sebelah sananya. Sepertinya aman-aman saja dan negara rakyat kita nggak pernah nyerang gitu kan, nggak mungkin banget Pak. Atau mungkin Iswahyudi itu karena di tengah-tengah Pulau Jawa Mas, jadi pergerakan ke Surabaya dan ke Jakarta itu di tengah-tengah gitu untuk menjaga Pulau Jawa. Kalau kita menjaga Pulau Jawa tidak perlu dari situ Pak, dari Semarang itu mending pantai utara semua dulu aja yang diamankan, karena jalur perdagangannya kan ada di pantai bukan di tengah. Kepentingannya apa Pak? Pembangunan di Iswahyudi, pembangunan di Madiun, di daerah Magetan sana. Jadi ada dugaan sebelum Belanda datang sebetulnya itu sudah ada, jadi Belanda itu tinggal pakai aja gitu ya? Ya, maka saya pernah mengadakan penelitian di wilayah depannya Iswahyudi itu masih saya temukan kok beberapa pondasi-pondasinya itu masih ada. Di Iswahyudi kan berhenti di jalan raya itu, sebelum jalan raya itu, tapi kesananya lagi masih ada pondasinya itu lurus Pak. Kan lupa nama desanya apa ya, daerah apa itu namanya, lupa nama desanya apa, tapi itu bisa didatengin sih. Jadi masyarakat sana juga masih menemukan batu-bata merah yang nantinya membentuk kayak jalur gitu. Tapi ya nggak tahu apakah itu dari zaman apa, tapi yang jelas saya yakin lapangan terbang itu aneh kalau ditaruh di sana, karena untuk apa? Kalau untuk perlindungan terhadap objek vital seperti pabrik-pabrik gula itu agak terlalu jauh Pak. Memang nggak dibangun jagung sekalian gitu. Jadi biar pengamanan pabrik gula dan pengamanan pangkalan angkatan udaranya itu nggak jauh-jauh amat gitu loh. Jadi kalau misalkan ada penyerangan itu satu lokasi langsung semua pasukan langsung bisa dikerahkan gitu, dan tidak ada daerah yang bolong gitu. Kalau saya dari daerah Goranggareng dan sekitarnya itu kalau misalkan mau diadakan sabotase cukup gampang, karena itu daerah yang cukup luas dan tidak ada pengamanan sama sekali wilayah itu. Tidak ada pos-posnya. Beda dengan sekarang, malah kalau sekarang sudah dipagrin dan sebagainya, tapi ya
Tetap aja untuk kondisi perang kan itu rawan, Pak. Nggak mungkin kalau cuma pagar kayak gitu doang gitu. Harusnya kan pagarnya tembok. Dan ya ada pos penjagaan tiap berapa meter harusnya, nggak ada itu kenyataannya di sana. Jadi kayaknya memang itu dibangun bukan oleh mereka. Jadi apa keuntungannya? Jelas loh Pak, ada banyak kan keuntungannya kalau kita mengenal lagi mereka itu. Dan masalahnya kan ketika asumsi kita menyatakan bahwa mereka itu hantu, mereka hantu, mereka gaib dan sebagainya itu ya. Sekarang kan yang jadi masalah di situ itu kan, dan kelompok kita menganggap bahwa mereka itu ada, dan mereka itu real, dan mereka bisa diajak bicara. Cuman ya tentu saja itu adalah rahasia ya untuk cara bagaimana ngajak bicara mereka itu. Oke, Mas. Tadi kan kecurigaan Atlantis itu ada di selatan Pulau Jawa. Terus tadi dibahas Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kalau kita lihat logo Starbucks itu kan seperti kayak Putri Duyung. Terus seperti pakai jarit gitu, kain. Terus kemudian warnanya juga hijau. Nah, Starbucks itu kan dari Seattle. Kalau kita lihat Amerika kan dia di West. Jadi di apa namanya California, terus dia berbatasan dengan Kanada, dia kebetulan juga kan di pinggir laut kan di sini. Gitu. Nah, apakah saya nggak tahu kok bentuknya kok aneh seperti Putri Duyung dan warnanya juga hijau kan? Kita juga warna hijau ini kan ya ada kaitannya juga dengan selatan. Pertanyaannya, apakah coverage Atlantis itu sampai juga Samudra Pasifik sampai Amerika, pantai Amerika sebelah barat dan Kanada, Mas? Mungkin ini Pak, kapan-kapan kita jalan ke beberapa candi kita ya. Nanti pertama Candi Penataran. Di Candi Penataran itu, di candi yang utamanya yang paling belakang, itu di tembok di Blitar yang ya, kanan. Penataran ya? Ya, di Blitar. Tembok yang sebelah kanan, itu ada cerita tentang bagaimana nenek moyang kita menaklukkan benua Amerika. Kenapa saya yakin? Karena di sana ada kelihatan banget bahwa nenek moyang kita mendatangi suatu wilayah yang di sana orangnya berpakaian kayak orang India. Dan setelah berhasil menangkan peperangan, nenek moyang kita menjadi raja di daerah yang ada pohon kaktusnya, dan pohon kaktus jenis itu yang digambarkan di Candi Penataran itu hanya ada di benua Amerika. Itu pernah saya ungkap sih. Nah terus selain masalah pohon kaktus juga, terus kita membandingkan pola pakaian. Pola pakaian yang digunakan oleh orang Indiannya itu kalau kita bandingkan dengan India dengan gambar-gambar yang Indian yang ada di ini memang sangat mirip sekali, mulai dari pakaiannya, apanya, perhiasannya dan sebagainya itu mirip sekali dengan yang ada di relief Candi Penataran. Itu bisa dibandingkan kok. Dan yang paling utama adalah kaktusnya itu, karena kaktusnya itu hanya ada di sana, bukan di Australia, bukan di benua-benua yang lain. Kaktus yang khusus benua Amerika. Dan itu terjadi ketika benua Amerika masih ada gajah, dan gajahnya itu masih terlihat ada di beberapa relief ya, beberapa patung yang ada di daerah Topan Honduras dan sebagainya itu masih ada di daerah sana, bentuk yang persis yang digambarkan dengan yang Candi Penataran. Dan katanya gajah di Amerika sudah punah 6.000 tahun yang lalu. Artinya nenek moyang kita mengadakan serangan sebelum 6.000 tahun yang lalu kan. Ketika di sana masih ada gajah. Itu satu fakta pertama. Fakta kedua, kalau kita melihat nanti kalau kita naik ke Candi Borobudur, yang pertama kalau nggak yang kedua ya, kita belok ke kanan nanti akan menemukan adanya relief yang bentuknya itu mirip banget dengan seorang putri lengkap dengan mahkota dari Eropa. Nah, kenapa saya ngomong apa hubungannya dengan Amerika? Karena kan orang Amerika itu kebanyakan orang-orang pendatang dari benua Eropa kan, dari Inggris dan Prancis dan sekitarnya gitu. Nah ini itu di situ kelihatan bahwa ada putri yang sedang menari di depan raja kita, diikuti oleh beberapa orang. Itu khas Eropa banget pakaiannya. Itu ada di dan di Candi Penataran juga masih ada lagi itu yang di depan, yang agak ke depan sedikit itu bentuknya mungkin kayak pendopo ya.
itu di bawah pendoponya itu ada relief juga, dan reliefnya itu kelihatan ada kayak nenek moyang kita yang berpakaian wayang, itu dihadap oleh 4 orang itu kelihatan banget pakaiannya mirip dengan pakaian orang Inka, terus pakaian orang dari daerah Kamboja, terus pakaian orang dari daerah mana, Cina kalau nggak salah, sama Indian kalau nggak salah, seperti itu. Nah ini kan aneh Pak. Jadi kan ini menunjukkan bahwa kita pernah ekspansi sampai mana-mana gitu nenek moyang kita. Jadi menunjukkan bahwa kalau ditanyakan kekuasaan kita dulu sampai mana, iya. Kira-kira sampai sana iya. Sampai Amerika iya. Cuman mungkin sekarang nggak diakuin. Tapi ya tugas kita mencari bukti kan. Walaupun mungkin banyak orang pesimis itu bodo amat. Kalau bagi kita yang penting bagaimana bukti ini harus kita temukan lagi. Minimal dari jejak yang sudah kelihatan di prasasti dan sebagainya itu. Karena seperti kasus kuda terbang dan sebagainya, kenyataannya reliefnya ada itu di Batu Retno itu ada. Coba di googling nanti ketemu deh itu prasasti Batu Retno, salah satu prasastinya itu kelihatan ada gambar kuda terbangnya. Nah, untuk di Candi Ceto, Sukuh dan Penataran itu kita sempat pernah bikin ceritanya kita PDF kan, dan pernah kita bikin sampai lumayan dikenal banyak orang, ada tentang misteri Candi Ceto, Sukuh dan Penataran, karena minimal Candi Sukuh sama Candi Cetonya saja itu sudah sangat mirip dengan candi yang ada di daerah Amerika Latin kan Pak. Nah tapi kan dengan cerita Candi Penataran tadi menunjukkan bahwa sana pernah dikuasai nenek moyang kita, jelas banget soal itu. Dan di Amerika Latin, saya pernah punya teman dari Brasil itu kalau nggak salah, itu mereka mengakuin banget loh Pak, bahwa nenek moyang mereka itu dari wilayah kita. Tapi kita nggak mengakui kalau nenek moyang kita pernah sampai sana. Tapi orang Brasil ngakuin, itu masuk dalam pelajaran resmi itu. Dalam kurikulum resminya mereka ada itu, bahwa mereka berasal dari Indonesia. Gitu. Itu Aresio Santos itu kan dari Brasil. Dia meneliti 29 tahun. Bahkan dia sampai mati, waktu bukunya di launching di Indonesia, dia nggak sempat hadir, anaknya yang hadir. Nah dia ini kan profesor di bidang nuklir, fisika nuklir dan geologi, dan itu dari penelitian dia itu dari batuan dan alam bawah segala juga mengakui bahwa nenek moyang dia itu berasal dari Sundaland di sini, dari kita Nusantara ini. Iya. Ya itu kan kita baru mengangkat beberapa yang sudah bisa kita lihat ya, yang belum bisa kita lihat seperti apa yang ditimbun sengaja dan sebagainya itu belum kita ungkapkan dulu, karena itu bisa bikin rame kan, nanti malahan. Kita sudah melakukan penelitian minimal yang pernah bikin rame kan Gunung Lelakon yang di Bandung, tapi yang lainnya tidak kita ungkap dulu, mohon maaf, karena ini bisa bikin kondisi jadi tidak baik gitu kalau orang jadi pada mengejar ke sana. Tapi gini ya, minimal kita harusnya sekarang ini mulai berpikir ulang bahwa ada yang masih belum terungkap oleh di negara kita. Dan apakah ini semua disembunyikan karena dulu kita pernah menjadi jajahan negara lain? Tapi saya juga masih curiga, apakah kita itu sebenarnya dijajah 350 tahun apa enggak gitu. Karena gini ya, yang pertama, yang saya tahu, Meksiko itu dijajah Spanyol itu baru 200 tahun. Dan di sana bahasa nasionalnya bahasa Spanyol kan? Meksiko. Yeah. Kalau kita 350 tahun, kenapa banyak orang kita nggak bisa bahasa Belanda gitu? Iya ya. Dan kok nggak ada keturunan yang kayak rambutnya pirang, terus kulitnya putih, kayak bule gitu. Biasanya kalau dijajah kan mereka terjadi asimilasi ya. Ya, kayak di Meksiko kan seperti itu kan. Banyak orang yang jadi kayak bule gitu. Tapi coba perhatikan deh Pak. Kalau kita cermati lagi, ini kan nama negaranya Nederland, Holland, kita nyebutnya Belanda gitu. Bahkan kalau orang kita nyebut Blondo atau Londo gitu. Kalau orang tua ngomongnya Londo Pak, cenderungnya ke Blondo gitu. Sekarang saya mengambil nama Blondonya itu loh, Blondo. Kalau orang Jawa itu kalau mau bikin minyak kelapa, itu kan kelapa diparut, apa dicampur air, terus kemudian direbus sampai airnya habis, terus kemudian nanti keluar minyaknya terus disaring. Nah, ampasnya ini dinamakan blondo gitu kan. Jadi bangsa ampas Pak. Kenapa kita nyebutnya seperti itu lah? Mereka menjadikan namanya nyebutnya seperti itu gitu.
mereka tuh blondo, tapi pada saat negara kita lemah, terus mereka kemudian membalik semua cerita gitu. Iya. Mas, saya pernah baca suatu artikel, jadi mereka juga mempertanyakan itu sebenarnya, karena Belanda sendiri itu luasnya hanya sepertiga Pulau Jawa. Nah, bagaimana sepertiga Pulau Jawa itu orangnya cuma berapa? Bagaimana dia kok bisa menguasai, memecah belah kita yang sedemikian, katanya punya Majapahit, punya Sriwijaya, aneh nggak sih? Wong negaranya tuh Emang, juga cuma seperti itu gitu. Dan dulu ya penduduknya cuma emang ya, berapa? Gitu. ya emang itu juga misterius. Berarti kan ada sesuatu ya, ketika kita meninggalkan mereka yang seharusnya mendukung kita dan menghantungkan mereka, karena kita menganggap mereka hantu kan saat ini. Ya mereka benar-benar pergi. Ketika mereka pergi ya yang seperti itu yang terjadi. Ya saya tidak bisa menyatakan bahwa apakah teori saya betul atau tidak, tapi paling tidak kalau kita mengamati secara detail di lapangan bahwa mereka kayaknya masih ada deh sampai dengan hari ini. Cuman mereka nggak tahu kenapa, apa masalah kita dengan mereka sehingga Atlantis ini tidak mau terlihat oleh kita saat ini gitu. Harusnya ini dicari cara ya untuk bagaimana supaya kita bisa berhubungan balik dengan mereka supaya mereka tuh mau membantu kita lagi gitu. Mas, Asumsi Kak. kalau keberadaan fisik, mungkin mereka bisa ngumpet. Tapi kalau energi itu kan biasanya ada sinyal-sinyal, ada frekuensi. Itu apa tidak bisa pelacakan dari situ ya? Bisa dong, Pak. Seharusnya bisa. Makanya banyak hal yang cukup kadang-kadang mengganggu dan itu tidak normal ya. Seperti pada beberapa daerah yang menjadi ini, seperti daerah Trusmi Cirebon, itu kan ada repeater apa namanya BTS ya, tower punya temen, karena temen itu kerja di Indosat, di Agus waktu itu kerja di Indosat, dia cukup curiga dengan satu tower di Trusmi karena satu tower itu biasanya ada 3 pemancar. Jarak satu pemancar itu bisa sampai 10 km. Tapi di Trusmi ini terpaksa dibikin 2 karena ada satu wilayah yang kalau diarahkan ke sana cuma bisa 30 meter atau 300 meter gitu loh. Saya lupa di angka berapa gitu. Tapi tidak sampai 10 km. Bahkan 1 kilometer pun enggak gitu loh. Kan jelas mempengaruhi banget, Pak. Berarti kan itu sebenarnya jaraknya bukan 3, sebenarnya mungkin sampai 10 km, Pak. Tapi di 300 meter ini berhenti karena apa? Karena ini masuk ke wilayah lain yang nggak boleh kita jangkau dan di wilayah ini lebarnya 400 kilo. Sebenarnya kan seolah-olah berhenti di 300 meter kan. Gitu. Jadi ada kecurigaan seperti itu ada. Dan beberapa hal yang kita amatin juga seperti di atas Gunung Lalakon sendiri itu juga ada itu diamati oleh berapa heads ya, saya lupa deh itunya angkanya, pokoknya di gelombang yang sangat dekat dengan gelombang suara tapi nggak di gelombang suara gitu loh, ultrasound apa ya, saya lupa deh. Yang jelas saya lupa apakah 20 Hz atau 20 kHz, saya lupa, antara sekitar segitulah. Itu ada sinyal yang secara konstan itu apa ya, yang ngelok itu apa, ngelok di atas puncak itu dan hanya sekitar 5 meter persegi, dan hal itu juga sinyal tersebut juga ngelok di beberapa bangunan-bangunan di dunia seperti di Inka, bahkan di piramid Bosnia itu juga demikian. Di atasnya itu ada sinyal aneh yang, dan itu bukan dari atas, bukan dari gunung keluar ke atas, tidak, tapi dari luar angkasa ke bawah. Kenapa? Karena kalau kita teliti intensitasnya per naik berapa meter itu beda. Karena kebetulan kan ini ya, apa namanya, perubahannya itu ada berapa dB gitu ya. Jadi cukup kita bawa tiang yang agak tinggi, kita bentangkan di atas, nanti kita ngukur per ketinggian tersebut gitu. Nggak usah terlalu tinggi banget. Yang penting kita menemukan perbedaan besar mana sih yang di atas permukaan tanah dengan yang di atas puncak itu gitu. Karena kan seharusnya kalau sinyal itu datang dari gunung menuju ke atas, maka seharusnya sinyal tersebut akan intensitasnya lebih besar di permukaan tanah bukan di atas. Gitu, Pak. Makin ke atas makin besar, berarti dari lock dari luar.
gitu. Dan kalau sinyalnya dilok dari luar, berarti harusnya satelit di atas kita harusnya menangkap itu. Kalau karena tidak, berarti sinyalnya belok ke arah mana gitu kan masalahnya. Jadi kan ini ada yang ngawasin kita dari kejauhan kan. Nah dari beberapa pengamatan kita, termasuk salah satunya di daerah Tangga, di daerah Imogiri, itu kelihatan banget arahnya ke selatan. Jadi makin ke tengah Pulau Jawa itu sinyal dari arah atas, makin ke selatan tuh makin miring ke arah selatan gitu. Dengan posisi kalau kita ukur dari beberapa wilayah, sepertinya harusnya sekitar kalau garis lurusnya mungkin dari Jambe 7, jadi dari Adipala ke selatan, sinyal itu arahnya dari sana. Gitu, Pak. Mas Agung, ini waktu sudah tinggal 4 menit lagi, jadi kita 1,5 jam udah cukup. Nah, pertanyaan terakhir. Majapahit itu kan negara maritim. Kemudian pindah ke Demak, masih. Pati Unus waktu itu masih memberikan perlawanan ke Portugis tahun 1500 sekian. Nah, kemudian bergeser ke Pajang, kemudian ke Mataram. Nah, ini kan ada pergeseran kita dari yang semula maritim, negara konfederasi, kemudian Demak masih, kemudian makin masuk ke dalam jadi agraris, kemudian ke Mataram semakin masuk lagi, sehingga inilah yang akhirnya kita ini lemah di lautan sehingga VOC bisa masuk. Nah, pertanyaannya, apakah ada perpindahan dari Majapahit sehingga Mataram masuk di daerah selatan Pulau Jawa ini dengan sesuatu yang tadi kita curigain di selatan itu? Ada beberapa hal ya, ini kalau saya buka mungkin bisa rame, tapi gini aja, minimal saya membuka cerita tentang ada sesuatu sejarah yang kita curigai tidak terjadi di wilayah itu. Mas, ini 3 menit Mas, habis itu kalau nggak selesai nanti di next session. Tinggal 3 menit. Dalam Babat Kediri, itu ditulis jelas bahwa kerajaan Kediri itu ada beberapa nama yang ada di situ. Seperti adanya keberadaan desa Sikunir. Nah, nama Sikunir itu tidak ada di Kediri, tapi ada di dekat Jakarta. Yang pertama. Terus penyebutannya Majenggala, itu kan ternyata di beberapa serat Babat ditulisnya Jonggol. Oh, Pak, itu lebih cocok mendekati kata Jonggol kan. Terus di Kediri juga itu diceritakan ada salah satu patih Megamendung. Ada satu nama patih Megamendung. Saya lihat baca di surat Babat Kediri ya, misalnya itu di patihnya Raja. Di situ ditulisnya ya karena itu masih dianggap kita sih Raja Kajiman Sang Kutolo Jaya itu punya patih namanya Patih Megamendung. Nama Megamendung kok ada di dekat Jakarta ya. Ini saya buka ini rame Pak, jadi mending jangan dipertanyakan yang itu dulu karena nanti banyak orang tidak terima, karena nanti akan kelihatan bahwa Mataram sebenarnya di mana sih, Majapahit di mana sih. Nggak, itu next session Mas, ini nggak mungkin, ini udah tinggal 1 menit, jadi kesimpulannya aja Mas, jadi obrolan kita 1,5 jam malam ini, tolong apa pesan Mas Agung terhadap kita? Yang pertama bahwa saya mencurigai Atlantis ada di dekat wilayah kita, dan ada beberapa kerajaan pendukung lain yang mungkin sama selevel dengan Atlantis itu ada di wilayah kita, dan itu monggo dipercaya terserah, enggak terserah, tapi paling tidak kalau dari pihak kami ya ingin meneliti terus supaya bagaimana mencari hubungan yang seharmonis mungkin dengan mereka, supaya mereka ini mau membantu kita gitu. Dan yang paling penting kan sekarang ini asumsi bahwa mereka itu hantu, gaib dan sebagainya, apakah itu betul atau tidak, monggo terserah di sendiri, tapi ya masuk iya sih gaib butuh terowongan, itu buktinya ada di daerah Taman Sari Jogja ada terowongan yang dipakai untuk berkomunikasi antara Raja-Raja Mataram dengan Kanjeng Ratu Kidul. Itu terowongan ini menunjukkan dia itu sebenarnya siapa gitu, manusia atau manusia. Kalau ada terowongannya, kendaraannya apa Mas? Misalnya ini terowongan MRT-nya, berarti ada keretanya dong? Ya bisa kereta, bisa apa saja Pak. Tapi kan masalahnya sekarang dengan keberadaan Gunung Sewako sama Gunung Kendali Sodo itu, yang ada sistem teleport di sana yang sampai dengan saat ini masih sering aktif. Ya memang tidak setiap hari aktif, tapi paling tidak
keberadaan orang yang hilang di Gunung Dalisado dan ditemukannya di Gunung Sewakul dan sebaliknya, kalau hilang di Gunung Sewakul ditemukan di Gunung Dalisado, itu juga salah satu teknologi yang pasti mereka gunakan untuk berhubungan kan. Cuman masalahnya mereka kenapa butuh terowongan itu? Berarti kan terowongan itu mereka anggap penting gitu. Jadi dan juga anehnya kalau dia punya teknologi teleportasi, kenapa juga perlu terowongan ya? Aneh juga ya. nah, ya itu. Jadi kan itu ada penghormatan khusus atau ada sesuatu yang dibawa dalam jumlah besar atau apa yang atau untuk mempermudah Raja Mataram untuk menuju ke sana juga bisa toh Pak? Bukan dari sananya ke sini, dari sini ke sana. Oh betul, karena kalau kita masih teknologi kita kan masih di bawah, jadi kita perlu ke sana, perlu pakai sarana. Iya, ya itu tadi Pak. Jadi ya kalau saya mengarah Atlantis ada di selatan kita dan Lemuria ada di utara kita dan Majapahit ada di sekitar kita dan semuanya masih ada. Oke, Mas Agung. Terima kasih malam ini luar biasa. Saya rasa sudah cukup 1,5 jam. Nanti kita evaluasi karena ini season pertama. Saya rasa terlalu malam karena teman-teman kita yang di Indonesia Tengah dan Timur sudah pada tidur. Apalagi ini puasa, jadi malam lagi bangun. Jadi saya pikir nanti setelah Lebaran kita mulainya jam 8 atau paling malam 8:30. Oke, Mas Agung, Mas Naga Tapa Angin dan teman-teman semuanya, terima kasih telah bergabung di acara kami. Kita bertemu lagi hari Rabu malam minggu depan. Oke. Salam Atlantis. Jamnya nanti kita di flyer, nanti kita tulis mungkin 8:30 atau jam 8. Kalau jam 9 kemalaman karena di Indonesia Timur udah jam 11. Oke, Mas, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.